Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semangat pagi. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam materi kita yang kelima bersama Bu Ranti, guru BK-mu. Baik nak, sebelum kita lanjutkan materi, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk anak-anak ibu yang non-muslim, doanya menyesuaikan ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Di materi 5, kita akan membahas tentang 6 hal sepele. Kadang kita sering menyepelekan sesuatu yang kita anggap sepele. Tidak susah dikerjakan, tetapi akibatnya bisa fatal kalau sering kita tinggalkan. Padahal kalau kita mau mengerjakan, hal ini bisa menjadi pelumas untuk sukses-sukses berikutnya. 6 hal sepele yang pertama yaitu mengatakan terima kasih atau thanks. Hanya satu kata nak, tetapi bisa membuat orang lain respect dengan kita. Contohnya apa? Ketika kita menelpon atau ngechat teman atau bahkan guru untuk mencari informasi tentang sesuatu, kita bilang terima kasih untuk mengakhiri chat atau telepon tersebut. Setelah kita bersikap seperti itu, maka hal ini akan memperlancar hubungan kita dengan orang lain. Kenapa? Karena ucapan terima kasih yang diucapkan dengan tulus memiliki makna menghargai orang lain. Tetapi kalau kita bersikap cuek, orang lain bisa menganggap kita sombong dan angkuh. 6 hal sepele yang kedua adalah mengembalikan barang. Hal ini sebenarnya sangat mudah. Misalnya, ketika kita mengambil potongan kuku dari laci, setelah selesai menggunakannya, kita kembalikan lagi ke tempat semula. Nah, kalau kita berbuat seperti ini terus-menerus, maka semuanya akan tetap rapi dan kita mudah mendapatkannya kembali saat diperlukan. Tetapi kalau kita teledor, bisa berakibat fatal. Bisa jadi kita terlambat ujian karena waktu kita habis untuk mencari pulpen yang terselip saat mau berangkat sekolah. 6 hal sepele yang ketiga yaitu meminta maaf. Meminta maaf ketika kita melakukan satu kesalahan walaupun tidak terlalu besar. Dengan meminta maaf tersebut, maka orang lain akan mudah menerima kita kembali seperti sebelumnya. Dan kesalahan kita akan dihapus. Tetapi kalau kita berbuat salah dan tidak mau meminta maaf, maka orang lain akan menganggap kita orang yang tidak rendah hati, tidak mengakui kesalahan, apalagi hal itu terjadi berulang-ulang kali. Nah, ini kerikil-kerikil yang kita tebarkan ini akan siap mengganggu hubungan kita dengan orang lain tersebut. 6 hal sepele yang keempat yaitu memberi kabar. Ketika kita sudah janjian dengan orang lain, misalnya dengan teman, dengan orang tua atau bahkan dengan guru, ternyata pada waktu yang ditentukan kita tidak bisa datang tepat waktu. Nah, hal ini dibiasakan untuk selalu berkabar dengan orang yang kita janjikan tersebut. Apalagi itu adalah dengan orang yang lebih tua, seperti dengan orang tua atau guru. Ya, kita harus segera klarifikasi kepada beliau untuk apa kendala kita sehingga kita tidak bisa datang tepat waktu. Ini bisa menepiskan bahwa orang tua kita atau teman yang kita tadi dibuatkan janji itu berpikir yang macam-macam terhadap kita atau mungkin menganggap kita orang yang tidak tepat waktu atau tidak tepat janji. 6 hal sepele yang kelima yaitu mencatat yang lengkap.
Biasakan untuk mencatat informasi secara lengkap agar Ananda mudah untuk memahami suatu informasi, terutama umpamanya di dalam mengetahui nama lengkap gurunya atau nama lengkap teman-teman Ananda. Kenapa? Ini akan mempermudah Ananda untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya saat nama yang sebenarnya pada saat Ananda membutuhkan informasi tersebut. 6 hal sepele yang keenam adalah meminta izin. Hanya ingin meminjam penghapus, gunting, atau apapun yang kita perlukan, walau itu bukan barang mewah, kalau kita mau minta izin dengan yang punya, maka dengan mudah kita akan dipersilahkan untuk menggunakannya. Dan suatu saat, kita akan dimudahkan dengan urusan pinjam meminjam ini. Dan bukan barang-barang yang sepele saja, bisa jadi bahkan mungkin barang-barang yang berharga karena ada rasa saling percaya. Demikianlah tips-tips agar tidak menyepelekan 6 hal yang dianggap sepele. Ala guru BK-mu. Jangan ragu, konsultasikan dengan guru BK-mu ya. Guru BK mendengarkan dengan hati. Semoga bermanfaat. Ibu tutup, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.